Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan, pada hari ini kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau sertai kami di pagi hari ini. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati aktivitas kami ini, dan juga firman yang akan kami dengarkan, biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita di hari ini, di hari Senin tanggal 26 Mei 2025, tertulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini merupakan puncak dari penglihatan Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Ini merupakan bentuk penguatan daripada Allah kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang mengalami penderitaan pada saat itu, yang dimana ada banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan, penindasan, penyiksaan, bahkan sampai ada yang mati karena iman mereka. Dan ini merupakan peneguhan iman yang disampaikan oleh Yohanes ini di kitab Wahyu, bahwa kehidupan sejati adalah hanya dengan kepada Yesus, sebab di dalam Dia ada air kehidupan. Simbol ini adalah simbol kehidupan yang kekal, sukacita dan berkat rohani. Kalaupun kita mengalami penindasan karena iman kita, yakinlah Tuhan akan menghibur itu, sebab Dialah sumber kehidupan kita. Dan juga digambarkan juga dengan sungai tadi. Sungai ini mengingatkan pada kita terkait sungai yang ada di Taman Eden, yaitu tentang air yang memberi hidup. Tuhan adalah air kehidupan itu, dan dari Dia kita berasal semua. Apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, itu semua hasil dari karya Tuhan, dari penciptaan dan berkat Tuhan. Dan juga dikatakan yang kedua, digambarkan dengan pohon kehidupan. Ini adalah simbol dari akses kekal kepada kehidupan dan kesembuhan yang diberikan Allah kepada umatnya. Ada juga tadi kita lihat berbuah 12 kali. Ini menunjukkan bahwa kelimpahan dan kesinambungan berkat tidak pernah berhenti, selalu tersedia. Jadi kalau kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini Bapak Ibu, yakinlah, apalagi kalau kita itu karena iman kita menderita, itu upahmu besar di surga. Dan itu yang paling utama di dalam kehidupan ini. Dan itu juga bentuk peneguhan iman yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi enggan untuk beribadah memuji nama Dia. Tetapi marilah kita semakin kuat, sebab melalui penglihatan dari Yohanes ini kita dikuatkan bahwa Tuhan sudah memiliki eskatologi di dalam kehidupan kita. Adanya janji daripada Tuhan kita, janji pengampunan dosa, dan juga janji kehidupan yang kekal. Dan kita harus percaya itu, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan kali ini ingin menekankan kita juga bahwa dalam kekekalan
umat Allah akan hidup dalam pemulihan penuh, damai, dan tanpa penderitaan. Artinya, hidup yang kekal itu nantinya sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menderita atas imannya. Mereka tidak akan mengalami lagi yang namanya penderitaan. Dan itu ada saatnya. Itulah di masa yang akan datang, Tuhan akan berikan semua itu. Dan inilah penghiburan, inilah penguatan bagi kita. Dan ini juga janji Allah kepada umat-umat percaya yang mengalami penderitaan di dunia sekarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tetap semangat dalam hidup ini. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita tetap berpengharapan pada Dia, berserah kepada Dia dalam hidup ini. Sebab ada sukacita yang akan kita inginkan, yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kalau kita setia pada aturan, pada firman-Nya, dan di dalam Injil yang Tuhan ajarkan bagi kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.